Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aceh Galeri, bertemu kembali dengan saya di channel khusus Sejarah Aceh. Sahabat Aceh Galeri, hari ini kita membahas tentang sejarah Aceh. Bagaimana pejuang Aceh memperlakukan seorang pengkhianat atau cuak dalam Perang Aceh melawan Belanda. Tentu saja cara orang Aceh memperlakukan pengkhianat dalam perang jauh lebih kejam daripada cara orang Aceh memperlakukan musuh-musuhnya. Orang Aceh yang bekerja untuk musuh-musuhnya di dalam perang disebut cuak, dan kisah pembunuhan terhadap para cuak atau pengkhianat ini membuat Belanda di Aceh susah untuk mencari mata-mata dari kalangan warga asli Aceh. Referensi tentang pembunuhan para cuak atau pengkhianat yang menjadi mata-mata Belanda di Aceh semasa perang bisa kita baca dalam buku H.C. Zengraf yang berjudul The Aceh, kisah Kecik Maha yang memburu para cuak atau pengkhianat diungkapkan secara gamblang dalam buku tersebut. Tak terhitung mata-mata Belanda atau cuak yang mati selama perang Aceh dengan Belanda berlangsung, dan kematian mereka sungguh sangat tragis. Khususnya di Tangsel saja, PD, Belanda mencatat 20 orang cuak mati disembelih oleh pejuang Aceh dalam 1 tahun. Seperti dikisahkan di sebuah desa di Pulau Kawa, ada seorang mata-mata Belanda bernama Banta. Pada malam hari bulan Juli 1910, Kecik Maha dan pengikutnya datang mencari Banta. Pencarian pertama dilakukan ke rumah istri tua si Banta, si cuak tersebut. Kecik Maha yang bertubuh kekar dan besar itu bertanya kepada istri tuanya si Banta, "Mana suamimu?" Perempuan itu menjawab, "Dia tidak ada di sini." Kecik Maha memeriksa seisi rumah. Banta memang tidak ada di rumah. Ia kemudian duduk di sebuah kursi. "Di kaki saya," perintah Kecik Maha pada istri pertama si Banta. Perempuan itu bangkit, lalu mengambil pasu berisi air, mencuci kaki Kecik Maha, dan mengambil selembar kain untuk pengelap. Tetapi ketika perempuan itu hendak mengelap kaki Kecik Maha, berkata, "Keringkan dengan rambutmu." Kecik Maha menyuruh istri si Banta, si istri si cuak itu, untuk mengelap kaki Kecik Maha itu dengan rambutnya. Perempuan itu mengurai rambut panjangnya dan menyapu kaki Kecik Maha. Ketika kakinya sudah kering, Kecik Maha mengambil rencong di pinggang dan menusuk mata perempuan tersebut. Ia menjerit kesakitan. Pengikut Kecik Maha masuk dan mencincang tubuh perempuan itu hingga mati. Begitulah Kecik Maha memperlakukan keluarga cuak pengkhianat terhadap perjuangan dan tanah airnya. Dari rumah itu, kemudian Kecik Maha dan pengikutnya menuju rumah istri muda si Banta. Si mata-mata Belanda itu juga akan dihabisi. Kali ini Kecik Maha berpura-pura sebagai pasukan kompeni. Ia memanggil Banta dengan bahasa Melayu, "Agam, turun." Dalam keadaan gelap malam, Banta membuka pintu menuruni tangga ke halaman. Saat masih di tangga, kakinya dipukul dengan popor senjata. Tubuh Banta terguling jatuh ke tanah. Tubuhnya ditusuk rencong dan dicincang dengan kelewang, pedang panjang khas Aceh itu. Mula-mula kedua tangannya dipotong, kemudian kedua kakinya, setelah itu kepalanya juga disembelih dan dipisahkan dari tubuhnya. Potongan tubuh si Banta, si mata-mata Belanda itu, disebarkan kemana-mana.
Pagi hari, setelah mendapat informasi tentang pembunuhan Banda, pasukan Morsase Belanda datang ke sana mengumpulkan kembali bagian-bagian tubuh Banda yang berserakan. Malam itu bukan hanya Banda dan istrinya yang disembelih, tetapi juga Kecik Pulau Senong dan istrinya. Jasad mereka juga dimutilasi. Zenggraf menyebut ketika pasukan Morsase sampai di sana dan mengumpul kembali potongan-potongan tubuh yang berserakan itu. Hal itu sebagai suatu pemandangan yang sangat memuakkan. Para Morsase bersumpah untuk menuntut balas terhadap Kecik Maha. Begitu tulisnya Zenggraf di dalam bukunya itu. Di dekat potongan mayat Banda dan istrinya, komandan pasukan Morsase bersumpah bahwa Kecik Maha juga akan dibuat mati seperti itu. Lalu pengejaran dan pemburuan terhadap Kecik Maha dan pasukannya dilakukan oleh Morsase. Kecik Maha menjadi buruan nomor wahid di Tangsel. Bagi pemerintah kolonial Belanda di Pidi, kekejaman Kecik Maha terhadap informan Belanda atau Cuak telah membuat Belanda susah mendapat informan baru. Setiap ada informan baru, Kecik Maha pasti tahu. Karena Kecik Maha juga punya mata-mata untuk menyelidiki siapa saja warga yang sudah berkhianat dengan menjadi informan Belanda. Menurut H.C. Zenggraf, mudahnya Kecik Maha mendeteksi setiap informan Belanda di Pidi adalah akibat dari keteledoran informan itu sendiri yang tidak mampu menyembunyikan banyaknya imbalan yang dia terima dari Belanda. Karena kelalaiannya sendiri, kerjasama ini bocor sedikit. Biasanya para mata-mata Belanda tidak bisa menutup rahasia dan royal dengan uang yang sudah diterima dari company. Dan hal ini segera pula diketahui oleh penduduk sebuah kampung di mana setiap orang tahu apa yang dimiliki oleh orang lain. Demikian kisah bagaimana pejuang Aceh memperlakukan dengan kejam seorang Cuak, seorang pengkhianat yang mengkhianati perjuangan bangsa Aceh dalam melawan kolonial Belanda. Bisa Anda bayangkan bagaimana kejamnya pejuang Aceh memperlakukan Cuak tersebut. Demikian sedikit pembahasan tentang Cuak yang dibunuh oleh pejuang Aceh seperti yang diceritakan oleh Zenggraf di dalam bukunya The Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.